Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Freddy Cahya dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda di pagi ini. Informasi utama segera hadir, di antaranya. Satu rumah di Kelurahan Candisari, Kota Semarang pada Selasa siang ludes terbakar. Puting beliung merobohkan puluhan rumah dan sejumlah pohon di Desa Kronggen, Kabupaten Grobogan. Hingga Selasa malam, jumlah santri yang menjadi korban keracunan makanan di Dusun Cekelan, Kabupaten Temanggung bertambah dari 43 orang menjadi 71 korban. Kita ke informasi pertama, satu rumah di Kelurahan Candisari, Kota Semarang pada Selasa siang ludes terbakar. Munculnya si jago merah diduga akibat korsleting kabel televisi dari salah satu kamar. Dalam video amatir, tampak kepulan asap kebakaran satu rumah warga di wilayah Tegalsari, Kelurahan Candisari, Kota Semarang pada Selasa siang. Munculnya si jago merah diduga akibat korsleting kabel televisi dari salah satu kamar. Hembusan angin kencang membuat api cepat membesar. 3 unit mobil pemadam dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Ini lampu mati. Mati atau? Bu, mati lampu. Terus itu anaknya bilang, bu, ternyata di kamar, yang satu yang punya anak di kamar. Ternyata pun di TV itu dari ini TV. Langsung naik ke atas, ke belakang habis ke sini. Ya untung nggak nyampe ke tetangga. Ini kan dempetan untuk tetangga kan kita ada enak. Tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam kebakaran ini. Hingga kini kepastian penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Kita beralih ke informasi lain, puluhan petani di Grobogan mengikuti sosialisasi agroklimat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan petani lebih memahami iklim agar mempermudah menentukan waktu tanam. Bertempat di salah satu hotel di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sekitar 50 petani mengikuti sosialisasi agroklimat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan petani lebih memahami iklim agar mempermudah menentukan waktu tanam. Sosialisasi ini pun bermanfaat bagi petani untuk menghindari resiko gagal panen. Kita memberikan pembelajaran kepada para petani agar mereka bisa meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap iklim cuaca, mulai dari pengamatan, misalnya kita menginterpretasikan informasi-informasi BMKG yang istilahnya masih teknis ya. Nanti kita berikan cara memahami bagaimana informasi BMKG untuk diterapkan pada kegiatan. Dan ratusan peserta mengikuti diseminasi hasil penelitian dan pengembangan yang digelar Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri atau BBTPPI Semarang. Kegiatan ini bentuk komitmen BBTPPI Semarang mendukung kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri atau BBTPPI Semarang menggelar diseminasi hasil penelitian dan pengembangan yang diikuti 120 peserta. Kegiatan ini bentuk komitmen dari BBTPPI Semarang mendukung kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran. Pada acara ini turut dilakukan peluncuran buku serta penandatanganan kerjasama BBTPPI Semarang dengan 4 instansi pemerintahan dan 3 perusahaan di Jawa Tengah. Ya, puting beliung merobohkan puluhan rumah dan sejumlah pohon di Desa Kronggen, Kabupaten Grobogan. Sebelum puting beliung tiba, hujan deras sempat mengguyur Desa Kronggen. Hingga Selasa siang, sebagian warga Desa Kronggen, Kabupaten Grobogan, dibantu beberapa anggota TNI Polri masih berupaya membenahi rumah yang diterjang puting beliung. Meskipun tidak ada korban jiwa, sekitar 25 bangunan rusak serta sejumlah pohon roboh akibat terjangan puting beliung pada Senin sore.
Sebelum puting beliung tiba, hujan deras sempat mengguyur desa Kronggen. Mbak, yang rusak apa aja Mbak Rohama di sini Mbak? Paling cuma genting sama pohon-pohon yang tumbang. Itu berapa menit Mbak? Sekitar setengah jam paling. 15 menit ya. Iya. Anginnya ya? Ya Pak, waktu itu saya lagi selesai sholat, terus wiridan, terus habis itu ada suara gemuruh dari arah selatan barat. Itu angin kencang sehingga anginnya tadi merobohkan pohon-pohon serta gendeng-gendeng para warga. Sempat hujan terus ya Mas juga ya? Gemuruh. Mas saat kejadian di mana Mas? Saat kejadian saya di dalam rumah sedang selesai sholat. Terus banyak warga disuruh keluar terus gimana Mas saat itu? Ya ada bingung, panik gitu Pak. Panik. Takutnya kalau kerobohan rumahnya gitu. Masyarakat tetap diminta waspada jika puting beliung kembali menerjang desa Kronggen. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kita ke informasi selanjutnya. Untuk mendeteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC, Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Salatiga melakukan pemeriksaan di salah satu PAUD di Salatiga. Harapannya melalui kegiatan ini anak-anak serta orang tua memahami cara pencegahan TBC. Puluhan anak usia PAUD mengikuti pemeriksaan penyakit tuberkulosis atau TBC secara gratis yang digelar Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Salatiga. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak serta orang tua memahami cara pencegahan TBC. Jika terdeteksi sejak dini, maka pengobatan TBC dapat segera dilakukan agar cepat sembuh. Ya, hingga Selasa malam jumlah santri yang menjadi korban keracunan makanan di Dusun Cekelan, Kabupaten Temanggung bertambah dari 43 sejumlah rumah sakit di Temanggung. Para santri pesantren Miftahul Rosidin di Dusun Cekelan, Kota Temanggung yang menjadi korban keracunan makanan terus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Temanggung. Bahkan hingga Selasa malam, jumlahnya bertambah dari 43 orang menjadi 71 korban. Seluruh korban dirawat di sejumlah rumah sakit di Temanggung. Salah seorang korban mengaku merasa mual, pusing, muntah, dan kerap buang air besar tak lama setelah mengkonsumsi makanan dari kantin koperasi di kawasan pesantren. Terusnya masih agak mual. Sudah berapa kali ini? Dan kemarin itu adik mau makan apa sih sampai satu tadi? Itu gorengan. Itu dibeli di mana? Di kantin koperasi. Itu dirawat semua itu ya? Ya, dirawat. Sekarang posisinya dirawat semua, belum pulang. Oke. Yang mereka alami sebetulnya keluarnya apa bukan waktu? Muntah. Petugas Dinas Kesehatan Temanggung pada Senin sore telah mengambil sejumlah sampel makanan dan muntahan korban untuk menyelidiki kepastian penyebab keracunan. Wahyudiono melaporkan dari Temanggung. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Satu rumah di Kelurahan Candisari, Kota Semarang pada Selasa siang ludes terbakar. Puting beliung merobohkan puluhan rumah dan sejumlah pohon di Desa Kronggen, Kabupaten Grobogan. Hingga Selasa malam jumlah santri yang menjadi korban keracunan makanan di Dusun Cekelan, Kabupaten Temanggung bertambah dari 43 orang menjadi 71 korban. Aparat Polres Salatiga meringkus 4 tersangka judi dadu kopyo. Polisi berhasil menyita seperangkat alat judi dan uang taruhan ratusan ribu rupiah. Inilah 4 pelaku judi dadu kopyo yang diringkus aparat Polres Salatiga. Penangkapan 4 tersangka di Kampung Soka, Kota Salatiga bermula dari laporan masyarakat setempat. Polisi berhasil menyita seperangkat alat judi dan uang taruhan ratusan ribu rupiah. Seluruh tersangka dijerat pasal perjudian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Bisa nambah gitu ya.
lokasinya sering digunakan atau pindah-pindah atau? Jarang, baru 2 kali kok. Oke. Ini lokasi orang punya gawe atau emang? Ya, habis selamatan dari atau buat lelean gitu. Oh. Terus daripada nggak ngantuk main judi gitu. Ya. Kalau main berapa taruhannya Pak? 2.000 sampai 10.000. Kalau ini judi apa Pak namanya Pak? Jadu. Jadu. Ya. Yang main berapa banyak Pak? 4 orang. 4 orang. Iya. Itu berapa lama Pak main sebelumnya? Sekitar 2,5 jam. Menang berapa Pak ini Pak? Ini kemarin yang itu buat beli rokok. Buat beli rokok, buat makan, dimakan, sama ngopi-ngopi gitu. Sangka ini bermain judi koprok dengan menggunakan sarana dadu dan dengan bayaran pasangan itu 2.000 dan dapat ditingkatkan menjadi 10.000 setengah permainan. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah itu ada kegiatan melakukan kegiatan perjudian. Ketika kita lakukan penyelidikan oleh anggota kami dan benar ditemukan di sana ada 4 orang yang sedang melakukan kegiatan perjudian. Ya, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Grobogan membuka lowongan untuk 57 pengawas pemilu kecamatan atau Panwascam. Pendaftaran dibuka sejak 27 November hingga 3 Desember mendatang. Tahapan Pilkada serentak 2020 mulai dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Grobogan. Sejak 27 November hingga 3 Desember 2019, Bawaslu Grobogan membuka lowongan untuk 57 pengawas pemilu kecamatan atau Panwascam. Pada tahun ini setiap pelamar dibolehkan mengisi lowongan di kecamatan lain. Sebelumnya, pelamar hanya diperkenankan mengisi lowongan di kecamatan sesuai alamat pelamar. Kabupaten Grobogan sedang melakukan tahapan rekrutmen Panwaslu kecamatan. Jadi di masing-masing kecamatan kami membutuhkan ada 3 Panwas kecamatan. Untuk hari ini masih masa pengumuman, jadi kami sampaikan kepada baik media sosial juga, kemudian disampaikan melalui radio, sampaikan kepada masyarakat luas, kemudian besok tanggal 27 itu sudah masuk dalam pendaftaran. Pendaftaran tanggal 27 November sampai dengan tanggal 3 Desember. Untuk pelantikan, jadi nanti yang terpilih pelantikan di tanggal 22 sampai dengan 23 Desember, jadi paling tidak ada waktu 1 bulan. Anggaran Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020 tidak sesuai harapan. Kurangnya dana memaksa Komisi Pemilihan Umum KPU Rembang melakukan penghematan dengan memangkas honor penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU Rembang harus memutar otak menyusul kurangnya anggaran untuk Pilkada serentak tahun 2020. Dari usulan KPU Rembang sebesar pangkas tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menjadi 21 miliar rupiah. KPU Rembang berupaya menghemat anggaran dengan mengurangi honor penyelenggara pemilu mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. KPU Kabupaten Rembang untuk Pilgub tahun 2020 mendapat dana hibah sebesar 21 miliar 250 juta. Yang kita usulkan sebanyak 26 miliar sekian. Jadi memang ada selisih ya dengan yang kita ajukan. Tapi dari angka itu kemudian kita lakukan rasionalisasi, kita melakukan penghematan ya, dan kita cukupkan. Jadi di tahun anggaran 2019 kita menerima 260 juta kita untuk melakukan kegiatan penyelesaian regulasi, sosialisasi untuk pencalonan dan kemudian untuk launching Pilgub. Kemudian untuk yang tahun 2020, seorang guru di Magelang menyewa rumah untuk membuka sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel. Bagi Sri Murdani, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan. Setiap pagi para orang tua dari berbagai desa di Magelang mengantarkan putra-putrinya mengikuti kegiatan di Taman Kanak-kanak Desa Kenayan, Kecamatan Borobudur. Rumah yang sengaja disewa untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu diberi nama TK Mutiara Hati yang dirintis sejak 3 tahun silam oleh Sri Murdani. Bagi Sri Murdani, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki potensi yang layak dikembangkan. Untuk bersekolah di TK Mutiara Hati, wanita berusia 42 tahun ini hanya memungut biaya sukarela
karena mayoritas wali murid tergolong kurang mampu. Anak-anak difabel itu kan di luar sana selalu dipandang sebagai anak-anak yang kurang ya, ada keterbatasan di situ. Tetapi saya punya motivasi, saya punya keyakinan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu pasti akan punya kemampuan yang sama dengan yang lainnya. Maka ini yang akan saya buktikan bahwa anak-anak difabel itu memang betul-betul mempunyai potensi, sehingga saya berusaha untuk bisa mewujudkan potensi anak-anak berkebutuhan khusus itu. Secara pribadi saya punya usaha sendiri seperti email, kemudian ada bisnis kecil-kecilan seperti jual susu, kemudian terapi, kemudian les untuk yang dari rumah ke rumah, seperti itu juga ada. Pendapatan dari itu akan saya sisihkan untuk bisa memberikan layanan dan memenuhi biaya untuk bagaimana harus transfer dari administrasi anak-anak itu tidak, karena memang yang di Mutiara Hati ini yang bersekolah kebanyakan dari anak-anak difabel yang kurang mampu. Selain pelajaran umum, Sri Murdani turut mengajar bahasa Inggris dan melatih 43 muridnya membuat kerajinan tas yang dijual untuk mendapat penghasilan tambahan. Guna mencukupi kebutuhan pribadi, wanita beranak dua yang akrab disapa Danik ini berjualan susu hingga menerima panggilan mengajar dari rumah ke rumah setelah mendidik anak-anak difabel. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. 3 ruang kelas SD Negeri 3 Pulau Kulon Kabupaten Grobogan mengalami kerusakan. Salah satu kelas rusak parah sehingga proses belajar mengajar terpaksa bergantian. Kecemasan meliputi suasana belajar mengajar di SD Negeri 3 Pulau Kulon Kabupaten Grobogan. Betapa tidak, ada 3 ruangan kelas yang mengalami kerusakan. Atap nyaris jebol, dinding semi permanen mulai dimakan rayap, dan lantai rapuh termakan usia. Ruang kelas 1 rusak cukup parah sehingga tidak digunakan demi keselamatan guru dan murid. Kegiatan belajar mengajar terpaksa bergantian. Murid kelas 1 belajar pada pagi hari, kemudian siang hari giliran murid kelas 2 belajar di ruang kelas yang sama. Tidak takut di atapnya bisa seperti ini? Takut karena kalau kejatuhan ya. Nyaman nggak Dik belajarnya? Nggak nyaman. Apanya kegantian Bu belajar? Iya. Kenapa Bu? Dulu berkas kan gedenya rusak yang sebelah nih. Rusak apanya Bu? Tidak bisa dipakai kan bahaya, itu atapnya sudah rusak. Ini sudah dibangun Bu? Belum pernah sama sekali. Bu, untuk mengajar sendiri, untuk dosanya gimana Bu? Untuk kenyamanannya kan yang penting pertama kan gedungnya dulu bagus. Baru nyaman. SD Negeri 3 Pulau Kulon merupakan hibah dari pemerintah Desa Pulau Kulon yang dibangun pada tahun 2001. Sejak saat itu, bangunan SD Negeri 3 Pulau Kulon belum pernah direnovasi. Kerusakan sudah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Grobogan. SD Negeri 3 Pulau Kulon rencananya direnovasi pada tahun 2020. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Informasi ruang kelas rusak di Grobogan mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.